Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 membuat tugas video kali ini untuk meresensi sebuah buku yang berjudul Kunci Memahami Ilmu Tasawuf karya Dr. Mustafa Zahiri. Nah, jadi kami langsung ke bab 11 yaitu catatan ringkas sejarah perkembangan tasawuf. Nah, jadi sumber-sumber tasawuf. Nah, jadi pembahasan kali ini mengenai tasawuf pada masa Rasulullah yang sifatnya umum yang terdapat pada hampir seluruh sahabat-sahabat Nabi tanpa terkecuali. Nah, jadi dari sini juga sedikit demi sedikit lahirlah filsafat ibadah dan penyelidikan mendalam, dan bersamaan dengan itu lahir pula mazhab-mazhab rohaniyah yang mendalami ilmu ini sehingga termasuk dalam kata tasawuf adanya. Jadi yang pertama memberi dasar tentang tasawuf yaitu Nabi Muhammad SAW berdasarkan wahyu dari Allah berupa syariat pada umumnya dan dengan ilham kepada orang-orang khususnya. Pada masa Rasulullah itu kegiatan yang beliau lakukan dengan bertahanus di Gua Hira dapat disimpulkan oleh kaum sufi yang dijadikan sebagai unsur penting bagi peribadatan mereka, yaitu menjadikan waktu untuk bulat menghadap kehadirat Allah dengan cara yang telah ditentukan dalam syariat Islam. Nah, jadi cara hidup Nabi di dalam Gua Hira merupakan gambaran lengkap bagi sufi yang sebenar-benarnya, renungan-renungan yang sebenar-benarnya. Menurut Syekh Abdul Baqi Surur bahwa tahanus Rasulullah di Gua Hira ini merupakan cahaya-cahaya pertama dan utama bagi nur tasawuf, atau itulah benih-benih pertama bagi kehidupan rohania yang disebut dengan ilham hati. Nah, jadi tasawuf pada masa Rasulullah ini juga seketika ada turun ayat dalam Quran surah Al-Maidah yaitu yang berbunyi al-yauma akmaltu lakum dinukum wa atmamtu alaikum ni'mati lakumul islam madina. Pada hari ini aku, Allah, telah sempurnakan bagi kamu atau Islam dan telah aku lengkapkan nikmatku atas kamu, dan Allah telah meridhoi atau merestui Islam itu menjadi berguna bagi kamu. Nah, jadi segala apa yang ada pada turunnya ayat tersebut di atas, itulah yang dikatakan agama Islam yang berarti sudah lengkap. Nah, adapun sifat-sifat Nabi yang dapat kita teladani, yang dapat kita tiru ketika kita ingin sampai kepada Allah, ketika seseorang ingin mendekatkan diri, ketika seorang hamba ingin dekat kepada Sang Penciptanya, mereka harus memiliki sifat-sifat terpuji seperti yang dimiliki oleh para sahabat Nabi, yakni di mana sifat terpuji tersebut ialah sifat zuhud, qanaat, taat, istiqomah dalam menjalankan ibadah, mahabbah, ubudiyah, ikhlas dalam melaksanakan apapun. Semua sifat terpuji ini telah dimiliki oleh sahabat-sahabat Nabi. Nah, dari rangkaian sifat di atas, ahli tasawuf dijadikan garis besar untuk ditempuh dengan sebaik-baik dan sesempurna-sempurnanya. Siapa yang mengubah sifat tersebut, maka ahli tasawuf dicap sebagai penyeleweng dari jalan yang hak dan tidak akan sampai pada tujuan. Artinya apa? Bahwa ketika seseorang, seperti yang saya katakan tadi, ketika seseorang ingin dekat kepada Allah, ingin mendapatkan cinta dari Allah dan ingin mendapatkan kasih dari baginda Muhammad SAW, maka mereka harus memiliki sifat-sifat tersebut. Tapi jika mereka ingin mendekatkan diri kepada Allah, mereka ingin merasakan cintanya Allah, tetapi mereka tidak memiliki sifat terpuji tersebut ini, maka para ahli tasawuf mencap bahwa mereka itu dianggap menyeleweng atau telah keluar dari sifat-sifat dari jalan Allah, karena mereka ini tidak memiliki sifat-sifat terpuji yang saya katakan tadi. Nah,
Dalam catatan sejarah, sahabat Nabi yang pertama kali memfilsafatkan ibadah dan menjadikan ibadah secara satu, artinya menggabungkan semua ibadah itu, dinamakan tarekat yang khusus. Adalah sahabat Nabi yang bernama Hudzaifah bin Al-Yamani. Beliau ini adalah orang yang pertama kali memfilsafatkan ilmu-ilmu ibadah. Beliau ini adalah yang pertama kali menyampaikan ilmu-ilmu yang kemudian kita sebut dengan ilmu tasawuf. Nah, menurut catatan sejarah pula bahwa madrasah pertama tasawuf itu didirikan oleh Hudzaifah bin Al-Yamani ini. Nah, adapun murid pertamanya yang bernama Hasan Al-Basri. Beliau ini adalah seorang ulama besar, murid pertama Hudzaifah. Nah, murid pertama Hudzaifah bin Al-Yamani ini yaitu Hasan Al-Basri adalah orang yang pertama kali membawa jalan-jalan ilmu tasawuf dan mempraktekkan serta berbicara menguraikan maksud tasawuf, dan beliau yang telah menyiarkan cahaya-cahaya ilmu tasawuf itu sehingga terbuka dengan terangnya. Perkataan mengenai ilmu tasawuf ini belum pernah terdengar oleh orang lain. Nah, ada orang yang berkata kepada Tuan Hasan Basri, Tuan memperkatakan ilmu ini dengan uraian yang belum pernah kami dengar dari orang manapun juga selain Tuan sendiri. Dari mana Tuan dapat ilmu ini? Hasan Basri ini menjawab, beliau mendapatkan ilmu ini dari sang gurunya, yakni ialah Hudzaifah bin Al-Yaman, karena beliau ini adalah murid pertama dari Hudzaifah bin Al-Yamani, seorang pendiri madrasah tasawuf tersebut yang seperti saya jelaskan tadi. Nah, beliau mendirikan madrasah itu bukan di Madinah, melainkan mereka membangun madrasah itu di Basrah. Nah, menurut penyelidikan ahli tasawuf, dengan jasa Al-Hasanul Basri, pimpinan tasawuf menjadi tenang dan tetap di Basrah dan mendapat corak ibadah yang tersendiri. Kemudian setelah di Basrah, di Irak berdiri pula sebuah madrasah lainnya yang dipimpin oleh Said Ibnu Musayyab. Di antara murid yang terkenal dan kenamaan termasuk Abu Hamzah Sufi dan lain ulama besar tasawuf di Baghdad dan lain-lain. Dipimpin oleh Ibrahim bin Adam, madrasah ini menambah jelaslah kedudukan dan kepentingan tasawuf dalam masyarakat umat Islam yang sangat memerlukannya. Artinya ketika di bawah pimpinan Hasan Al-Basri ini, ilmu-ilmu tasawuf sudah terkenal di beberapa tempat, di beberapa negara lainnya seperti Irak. Berdiri sebuah madrasah yang dipimpin oleh Said Ibnu Musayyab. Nah, seperti inilah sedikit gambaran sejarah tentang berdirinya sebuah tasawuf, ilmu tasawuf. Bagian nomor 3, pengaruh tasawuf. Kemudian dengan timbulnya ilmu tasawuf lengkap dalam segenap bagiannya, hancurlah filsafat kebendaan di timur. Dihancurkan oleh tasawuf, gerakan tasawuf yang sangat kuat. Matilah gerakan ilhad, etis, anti agama, dan lain-lain. Paham keduniaan yang biasanya meninggalkan umat di dalam kedurjanaan dan kekafiran. Juga ilmu tasawuf ini besar sekali sahamnya dalam mengembangkan agama Islam di permukaan dunia ini, di atas permukaan dunia ini, sampai dianut oleh segala bangsa dan bahasa. Waktu pemerintahan Belanda semasa berkuasanya di Indonesia, gerakan yang paling ditakutinya adalah gerakan kaum sufi atau kaum tarekat. Karena kaum tarekat, menurut pendapat mereka, kaum tarekat itu menuju sufi. Oleh karena itu, maka pemerintah Belanda sangat menghalangi, bahkan sangat mengikis kaum tarekat. Mereka takut kalau tarekat itu diorganisir jamaah yang menyusun kekuatan untuk menggulingkan pemerintah Belanda, seperti yang terjadi di Afrika, Aljazair, Libya, Maroko, dan seluruh Islam
daerah Islam di kawasan dunia. Menurut pendapat para ahli, sistem pendidikan kaum sufi termasuk tarbiyah yang paling tinggi di dalam seluruh tarbiyah di dunia ini. Juga tujuan pelajaran dan pendidikan bagian kaum sufi lebih tinggi dari sekalian maksud pelajaran yang pernah terdapat dalam hati sekalian manusia. Gurunya tidak mengharapkan suatu materi apa juga dari murid-muridnya, yang diharapkan hanya satu, supaya murid-muridnya semakin dekat dengan Allah, kemudian semakin mencintai Allah, kemudian selalu pula orang-orang sufi itu mendapat bantuan-bantuan gaib dari Allah yang diketahui oleh murid-muridnya dengan langsung. Semua itu menambah cinta mereka kepada pengajaran gurunya. Nah, tasawuf adalah ia mengajari manusia cinta kepada Allah dengan cinta hamba kepada Tuhannya, dan mengajari manusia rindu kepada Allah serta selalu merasa senang dengan Tuhan Rahman Rahim.